Istilahnya kalau sudah menikah itu kan sudah halal ya. Iya, betul. Kata saat mau kissing malah ada Ya. aroma-aroma Ya. yang seperti Nah, apa saya itu. mau ngomong, kalau bau mulut itu sebenarnya ada yang dari murni dari mulut, tapi Betul. ada juga yang dari pernafasan, saluran pencernaan. Jujurnya kalau dokter biasanya di mana-mana berapa kali sih gosok gigi? Rata-rata nyebut 2 kali gitu ya. Ya. Tapi kalau di agama ada yang ya katakanlah Islam gitu ya, itu hampir diwajibkan untuk gosok gigi untuk sebelum sholat. Jadi minimal 5 kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Speak Up AI Studio, berbicara tentang dunia persilatan perweddingan. Loh, kok di wedding ada ada booth klinik gigi? Apa hubungannya nih? Sekarang saya bersama dengan Dokter Gurol. Silakan dok. Kira-kira kenapa di booth Ends Wedding Festival ada booth gigi? Coba bisa dijelaskan nggak dok? Terima Kira-kira. kasih nih AIUEO. Betul sekali. Ya, jadi kenapa kita ada di booth terkait dengan wedding festival lah Betul. ya, gitu kan ya. Karena setiap orang yang akan melakukan pernikahan idealnya harus ada medical check up untuk pranikah. Oh ya ya, Nah, medical check up ya. Betul. Kalau medical check up pranikah ini bisa banyak hal terkait dengan penyakit secara umum seluruh tubuh, termasuk bagian mulut. Kita kan Termasuk akan mulut. deketan dengan pasangan kita dong, nanti Betul. calon istri, calon suami itu kan. Jangan sampai kita mau, kan istilahnya kalau sudah menikah itu kan sudah halal ya. Iya, betul. Kata saat mau kissing malah ada aroma-aroma Ya. yang seperti Nah, apa itu. saya mau ngomong itu, gak enak. Iya iya. Tapi iya. kira-kira seperti itulah, bahwa yang pertama terkait dengan kepedean ya. Betul. Aduh, jangan-jangan saya selama ini nggak ngerasa bau karena sudah biasa. Betul. Jadi hidungnya udah baal, Ah. padahal sebenarnya bau banget misalnya seperti itu, Oke. mohon maaf. Apalagi mohon maaf misalnya perokok misalnya gitu kan, itu kan nyangkut makanannya lebih banyak. Betul. Jadi harus dibersihin juga gitu kan. Oh, nah ngomong-ngomong masalah bau, apa sih penyebab dari bau mulut itu sendiri kalau misalkan berhubungan dengan gigi gitu? Kalau bau mulut itu sebenarnya ada yang dari murni dari mulut, tapi Betul. ada juga yang dari pernafasan, saluran pencernaan. Orang yang punya kencing manis misalnya gitu, itu ada bau. Orang yang berpuasa itu karena apa sih namanya, cairan dalam mulutnya relatif berkurang, Iya. otomatis bakteri ngumpul. Oh, makanya Jadi kena. bau. Iya. Jadi artinya orang yang sudah bersih pun kalau Kalau emang puasa biasanya pasti aromanya ada aroma itu. Tapi itu kan ada aroma dalil. aroma surga ya kalau Iya, betul. kalau dari sisi Karena memang di agama. hadisnya kan itu dianggap sama Allah lebih wangi daripada minyak misik. Betul. Gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, tapi juga jangan terus dikotor-kotorin. Mentang-mentang boleh bau, dalam tanda kutip boleh ya. Itu adalah bau yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dihindari ya wajib dong. Iya, iya betul. Sekarang bau mulut karena puasa aja dapat pahala seperti itu, apalagi kalau kita bersih. Nah, Nah, daily itu tetap harus Harus. ini ya, wangi, maksudnya minimalnya tidak bau mulut lah ya. betul. Sejujurnya kalau dokter biasanya di mana-mana berapa kali sih gosok gigi? Rata-rata nyebut 2 kali gitu ya. Iya. Tapi kalau di agama ada yang ya katakanlah Islam gitu ya, itu hampir diwajibkan untuk gosok gigi untuk sebelum sholat. Jadi minimal 5 kali. Oh, makanya dulu sebelum sholat itu kan Nabi itu disunahkan Ada di siwak ya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Jadi banyak banget bahan kalau kita bicara di koridor agama itu, di hadis mungkin puluhan membahas tentang masalah siwak atau gosok gigi. Oh. Gitu. Dan salah satu kalau boleh saya kutip, bahwa ada hadis yang menyatakan kalau sholat menggunakan siwak itu lebih utama 70 kali daripada nggak pakai siwak. Betul, dan itu sunnah ya. Kalau sunnah itu Banget. kan berarti Ya, dapat kebayang dong, pahala ya. pahalanya 70 kali lebih banyak daripada yang nggak pakai siwak. Oh, iya, betul, ini betul. sebenarnya menampar muka saya sendiri. Sama sih saya juga. Jadi Oke. kalau pas inget gitu ya. Iya. Tapi yang hadisnya ada. Jadi gigi itu ternyata tidak diperuntukkan hanya untuk anak kecil ya. Oh iya dong. Dari Semuanya. semua umur ya. Bahkan Iya. harus dirawat. Betul. Ini BTW saya itu berlangganan dari keluarga ya, Iya. dari anak pertama sampai anak 7. Semuanya di ADC termasuk saya kemarin. Ya. Saya juga baru pasang behel nih guys. Kalau kalian Wes, mau tahu, wah, mantap. promosi ya. Behelnya terbaik emang di HDC itu. Yang lain mungkin hanya sampai 3 bulan harusnya cek, kita cukup 6 bulan sekali lah biar
tetap harus kontrol ya kalau Ya, behel. ya harus. Kalau nggak kontrol percuma, malah bikin kotor. Betul. Nah, Bisa dibersihin. ngomong-ngomong masalah gigi lagi, apa sih penyebab kerusakan gigi? Oke, jadi kalau di gigi itu, di mulut itu adalah area kotor. Pada saat mulut kita misalnya bersih banget, enggak kotor banget, mbak, itu aja jumlah bakterinya, jumlah macam bakterinya, maaf, itu bisa ribuan. Ribuan. Iya, apalagi kalau pas kotor, apalagi jumlah keseluruhan bakterinya, itu kan kotor banget. Makanya kenapa kalau kita kadang-kadang tahu-tahu sariawan, padahal nggak tahu alasannya. Nah, kenapa itu Misalnya sariawan? makan keripik, keseset dikit, tapi nggak Oh, kerasa luka. iya, iya. Besoknya perih. Langsung perih. Ya, karena daerah kotor yang terinfeksi sih. Nah, kalau sering sariawan gimana ya? Sering Maksudnya sariawan lihat dulu kalau memang ada kasus-kasus tertentu yang beda ya? kalau memang tempatnya di situ terus dan dalam jangka lama berbulan-bulan di situ terus, Iya. hati-hati, jangan-jangan keganasan, Keganasan itu apa? cancer misalnya. Oh, Ya, tapi kalau yang pindah-pindah itu secara karena keilmuan luka aja itu ya. bentuknya luka, tapi penyebabnya sebenarnya sampai saat ini setahu saya itu belum diketahui, tapi 30% faktor stres. Oh. Faktor yang lainnya kurang cairan bisa, kurang serat bisa. Ya. Saya juga sering sariawan berarti. Kemudian kebersihan mulutnya juga kebersihan bisa. mulut ya. Kadang Kalau- kegigit juga kan kalau misalkan Oh, iya. kegigit terus besoknya atau 3 hari Nah, lagi itu tadi pasti yang ada saya cerita sariawan. tadi, karena ada luka kemudian darah kotor. Namanya infeksi ya bisa terjadi kan. Jadinya lukanya Iya. lebih lama sembuhnya. Itu Oke. jadi bakteri. Nah, berkaitan dengan kerusakan gigi, kira-kira normalnya orang untuk periksa atau kontrol ke dokter gigi itu berapa bulan sekali? Menarik. Jadi teman-teman AIUEO, kalau kita punya concern terhadap kesehatan secara umum khususnya gigi, itu tindakan keseharian tadi gosok gigi ya. Ya. Tapi itu tidak cukup karena ada kalanya gigi kita ini nggak teratur, ada maju Betul. mundur nggak, ya Dan- kan di behel kan. Dan dibersihkannya susah. Nah, akhirnya kita butuh orang yang bisa melihat mulut kita. Hmm. Kadang-kadang dokter ngelihat mulut yang ini ada bolong apa enggak, itu nggak kelihatan, makanya harus di ronsen. Pakai alat bantu. Apalagi kita cuma pakai kaca cermin doang Betul. gitu. Sepintas, oh udah bersih nih, udah nggak ada kotoran gitu. Nah, kadang-kadang kita yang ngerasa nyelip, kemudian kita Susah. belum berhasil mengeluarkan. Lihat aja nanti 2 jam kurang lebih misalnya, Hah? itu nggak kerasa ada selipan makanan. Oh. Karena sudah menyesuaikan. Padahal kotorannya masih. Iya, iya. Nah, iya. itu yang harus hati-hati. Nah, kalau kayak gini terus lama-lama jadinya keburu rusak. Nah, biar tahu nanti sebaiknya selain daily-nya itu ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan minimal. sekali. Dan itu bukan mutlak sebenarnya. Beberapa case pasien yang sudah rutin 6 bulan sekali, kemudian cara bersihnya sudah ketemu caranya, itu setahun sekali pun bisa. Oh. Tapi kalau yang belum asal rutin, diawalin dengan rutin dulu. ya betul. Bahkan ada juga yang 6 bulan lagi kok kotornya kok nggak berubah ya. Coba deh 3 bulan dulu deh. Oh, oke. Nah, begitu udah dibersihin, oh udah bisa, oke 6 bulan, udah bisa setahun. Ada beberapa pasien case seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu kira-kira HDC lagi ada promo apa nih untuk program Wah, banyak scaling? banget. Betul, kalau di EWF ini kan sampai besok ya. Betul. Ini untuk scaling itu ada program promo, Deka bisa bantu angkanya. 750 untuk couple ya, untuk berdua. Bukan. Oh, jadi pas nih ya orang Pas yang banget. mau wedding berpasangan, dia sebelum menjenjang ke pernikahan dia Diskon cek dulu khusus. diskon ya. Nggak harus nggak harus hari ini scalingnya. Yang penting transaksi aja dulu. Oh, Nanti yang dikasih waktu sampai 31 Desember. wow, sampai akhir tahun nggak ya? Masih Sampai akhir lama tahun, waktunya. betul. Normalnya berapa itu, Dok? Normalnya satu orang itu 550 kalau nggak Oh, salah ingat. jadi kalau misalkan couple mumpung lagi ada expo di angka 750 berdua. Iya, Wah, itu jauh lebih hemat. iya. Dan Lokasinya? lokasinya kita di Jalan Siliwangi nomor 119 depan Balai Kota persis. Oh, iya patokannya depan Balkot Iya. Pertis. Jadi pusat kota. Iya banget di Jalan Siliwangi. Oke. Gitu. Dan kita juga beberapa kali promo, misalnya pemeriksaan gratis, konsultasi gratis itu Oke. bisa gitu. Nanti hubungi aja FO, saya pengen konsultasi gratis kapan dong? Siap. Nah, itu nanti ada dia dihubungin. di apa atau di Instagram ya? Ada Bisa Instagramnya. cek di Instagramnya. HDC Klinik. HDC Klinik. Hanya di Cirebon hanya ada satu atau ada cabang Ada juga di cabang di Megu. di Megu? Iya. Oke, buat kalian yang mau silakan langsung Ya. kepoin Instagramnya atau kalau Ya. mau langsung order langsung ke sini untuk pendaftaran Di booth 16. Booth 16. Iya. Mungkin ada pesan buat calon-calon pengantin atau penonton-penonton yang akan menonton nanti? Ya. Ter- yang pertama ter- tentunya terutama selamat. tentang gigi. Oh iya.
tentunya selamat dulu bahwa datang ke sini kira-kira mungkin banyak yang merencanakan untuk nikah kan, Betul. berarti kan. Betul. Nikah kalau di agama juga sunnah Rasul juga Betul. gitu kan, dan ini adalah sesuatu hal yang baik. Mudah-mudahan juga dengan persiapan yang baik, dengan screening atau MCU pranikah, pembersihan atau cek giginya, beresin giginya dulu, itu bagian dari kita memuliakan pasangan kita. Betul. Ya. Dan ketika sama-sama bersih itu enak. Iya, betul. Apapun kita berkomunikasi, terus Iya. juga sama pasangan, ngobrol sama teman juga enak semua. Iya. Betul ya. Iya, benar-benar. Oke, sekian saja ngobrol kita dengan dokter dan HDC. Kebetulan Wandanya kemarin tuh saya udah WhatsApp padahal Lagi Pak, umroh. Om lagi Lagi umroh kemarin. lagi umroh ya. Iya. Semoga Tadi- sukses selalu buat HDC. Amin, amin. Mohon doanya Siap. teman-teman semuanya dari AUEO, Mas Habibi. Ya, Siap. salam buat keluarga. Siap. Sehat terus ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.